Viral, keputusan Bawaslu terhadap polemik baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo tampil di televisi tidak dianggap melanggar dan bukan politik identitas. Pengamat, Bawaslu tidak akan berani bertindak pada Ganjar. Nyalinya ciut di depan partai penguasa. Lagi-lagi, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI bersikap lembek dan berlindung di balik kata sosialisasi kalau berurusan dengan PDI Perjuangan. Kali ini, alasan yang sama dipakai dalam menanggapi penampilan baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo di tayangan adzan sebuah stasiun televisi swasta milik Haritano Sudibjo. Ketua Bawaslu Rahmat Baja bahkan mengatakan pihaknya saat ini belum dapat menindaklanjuti persoalan ini. Alasannya, belum ada ketetapan dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU soal peserta Pilpres yang sah dan juga belum masuk masa kampanye. Oleh sebab itu, ketegasan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI diragukan menyikapi perkara dugaan pelanggaran pemilu terkait tayangan adzan di televisi swasta yang menampilkan bakal calon presiden atau baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo itu. Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau Lima Indonesia, Rai Rangkuti, menilai pola kerja Bawaslu sekarang ini membuat masyarakat tidak yakin dugaan pelanggaran pemilu bisa ditindak tegas. Jika pendekatan pengawasan Bawaslu gaya minimalis, maka tidak akan ada yang melanggar, jelas Rai Rangkuti kepada kantor berita politik Ermol, Senin 11 September. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah lewat, Rai Rangkuti menduga Bawaslu akan berlindung pada alasan-alasan yang sering diutarakan. Paling-paling selain Ganjar belum ditetapkan sebagai capres, juga tidak ada ajakan memilih. Biasanya Bawaslu akan berlindung di bawah dua argumen itu, tuturnya. Pengamat politik lulusan Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu pun menantang Bawaslu untuk memutuskan duduk perkara serupa yang terkait dugaan pelanggaran kampanye colongan di luar jadwal. Sebab itu, azan yang memuat Ganjar tidak akan dinyatakan melanggar. Jika Bawaslu menyatakan melanggar, tentu berbagai kasus sebelumnya layak dinyatakan melanggar juga, Rai Rangkuti berargumen. Terkait sikap lembek dan loyo Bawaslu, bukan kali ini saja, dan selalu terjadi jika berhadapan dengan kader-kader Partai Banteng Moncong Putih. Yang terakhir, Bawaslu juga tidak bertindak apa-apa saat publik dihebohkan dengan potongan video sejumlah kepala daerah yang mengajak untuk memilih PDIP dan Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Video yang sempat diunggah kemudian dihapus oleh akun X yang dulu Twitter milik PDIP. Dalam video itu, terlihat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Gibran adalah putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sedangkan Bobi merupakan menantu Presiden Jokowi. Saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dengan Pak Ganjar, ujarnya lewat video yang diunggah pada Senin 21 Agustus 2023. Dalam video itu, Gibran mengenakan baju seragam PDIP. Selain dua keluarga Jokowi itu, ajakan serupa juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kandau. Kepala daerah dari PDIP lainnya yang membuat video serupa adalah Wakil Bupati Kuningan Muhammad Ridho Suganda, Bupati Pangandaran JJ Wiradinata, Bupati Grobogan
Sri Sumarni, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Menghilangnya video barang bukti tersebut terjadi ketika Bawaslu RI masih menunda-nunda pengusutan. Bawaslu pada Senin 28 Agustus 2023 siang menyatakan masih menunggu temuan pengawas dan laporan masyarakat untuk mulai mengusut dugaan kampanye colongan yang dilakukan PDIP itu. Yang jelas, pintu masuk penanganan pelanggaran di Bawaslu itu ada dua, yakni temuan dan laporan. Kita tunggu informasi awal hasil pengawasan Bawaslu, kata Komisioner Bawaslu Fuadi kala itu. Demikian juga dalam merespon aksi bagi-bagi amplop yang dilakukan oleh kader PDIP Said Abdullah dan Ahmad Fauzi di sebuah masjid di Sumeneb, Madura, Bawaslu mengatakan kegiatan tersebut bukan pelanggaran. Komisioner Bawaslu Totok Haryono mengatakan kejadian pembagian amplop berlogo PDIP itu tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye pemilu. Selain tidak ada ajakan untuk memilih, ia menekankan tahapan kampanye memang belum dimulai. Alasannya, secara hukum jadwal kampanye masih belum dimulai, kata Totok di Jakarta Pusat pada Kamis 6 April 2023. Ia pun menjelaskan 3 alasan. Yang pertama, karena tahapan kampanye belum dimulai. Kemudian alasan lainnya, penggunaan amplop logo PDIP itu inisiatif pribadi, bukan instruksi partai. Dan alasan ketiga, pada saat itu Said Abdullah meski tercatat sebagai pengurus PDIP dan anggota DPR RI, disebut bukan kandidat atau calon legislatif apapun dalam pemilu 2024.